Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Herianto dari IPTD SDN 13 Wairatai. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 3 UPTD SDN 13 Wairatai. Mana kelanjutannya? Mari kita simak video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar kalian semua? Baik. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Baiklah. Untuk mengawali kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Itu Pak Guru. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillah, alamin. Mari kita panjatkan syukur kepada yang mana pada hari ini kita telah diberi kenikmatan, iman Islam, iman, kesehatan, dan kesempatan untuk kita melanjutkan aktivitas belajar di sekolah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan. Dan semoga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar kita dengan lancar, ya. Jadi tidak ada gangguan atau halangan apapun sampai selesai. Syukuri nikmat kepada bangsa kita dan negara kita, Republik Indonesia. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Bijen, silakan. Kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Marilah anon berdiri. Bela bersama satu Indonesia. Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Bangsa.
belajar? Siap. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita yel-yel belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4, subtema berkaitan tentang kalimat saraf. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Kita dapat mengungkapkan kalimat saran. Yang kedua, kita dapat menuliskan kalimat saran. Yang ketiga, dapat menyampaikan kalimat saran dengan tepat. Alat yang akan kita gunakan yaitu alat dan medianya 1. Buku pelajaran, yang kedua laptop, LCD proyektor, dan menggunakan media gambar pada lembar KPD. Pernah nggak sih kalian melihat teman kalian itu membuang sampah sembarangan? Terus selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Dibilangin. Ada yang dibilangin, betul. Gimana caranya? Dikasih tahu. Nah, betul, dikasih tahu. Gimana caranya? Nah, caranya kita harus memperingati dengan membuat kalimat saran yang tepat dengan kata-kata yang santun, yang baik, agar seseorang tersebut tidak merasa tersinggung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum teman-teman Miss Ines. Kembali lagi di kelas online Miss Ines. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara menentukan kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, serta kalimat saran dalam sebuah wacana. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, sebelum kita mulai videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman Miss Imas. Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yang diharapkan setelah menonton video ini teman-teman yang pertama mampu menentukan kalimat yang menunjukkan masalah dari sebuah wacana. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu menentukan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dari sebuah wacana. Tujuan pembelajaran yang ketiga, teman-teman juga mampu menentukan dan menjelaskan kalimat saran dari sebuah wacana. Oke, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali menemui berbagai macam masalah. Namun, masalah-masalah tersebut pasti mampu kita selesaikan jika kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar. Nah, masalah itu apa sih teman-teman? Masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, dan harus segera kita selesaikan dan pecahkan. Nah, kalau kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi, atau jalan keluar. Oke teman-teman, biasanya kalimat masalah itu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalahnya, dan juga diiringi dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut. Kalimat penyelesaian masalah itu apa sih? Betul sekali. Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, setelah kalimat penyelesaian masalah, biasanya kita menentukan
kalimat sarannya teman-teman. Kalimat saran masih ingat kan? Iya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, dan anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, kalimat saran itu biasanya ditandai dengan adanya kata-kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya, lebih baik, ada baiknya, saran saya, menurut saya, usul saya, harus, dan lain-lain. Masih banyak lagi kata-kata yang menunjukkan bahwa itu kalimat saran ya teman-teman. Nah, bagaimana ya jika suatu kalimat masalah tidak diiringi dengan kalimat penyelesaian dan kalimat saran? Itu berarti kita harus menentukan sendiri kalimat penyelesaian masalahnya dan kalimat sarannya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke teman-teman, Miss Imas punya contoh kalimat masalah. Nanti kita akan tentukan sama-sama kalimat penyelesaian masalahnya dan kalimat sarannya. Contoh kalimat masalahnya seperti ini teman-teman. Tubuh Siti mudah terserang penyakit. Oke, kalimat penyelesaian masalahnya seperti apa ya teman-teman supaya tubuh Siti tidak mudah terserang penyakit? Oke, kalimat penyelesaian masalahnya boleh seperti ini ya teman-teman. Makan makanan yang bergizi, makan dan minum secara teratur, istirahat yang cukup, rajin berolahraga. Itu adalah penyelesaian masalah untuk tubuh Siti. Nah, sekarang kita coba tentukan kalimat sarannya. Bagaimana ya kalimat saran yang baik untuk Siti supaya tubuhnya tidak mudah terserang penyakit? Betul sekali, kalimat sarannya mulai seperti ini teman-teman ya. Siti sebaiknya menjaga tubuhnya agar selalu sehat dan tidak mudah sakit. Alasannya boleh ditambahkan teman-teman, karena tubuh yang sehat membuat Siti fokus belajar. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Ini contoh kalimat masalahnya, ini kalimat penyelesaian masalahnya, dan ini adalah kalimat saran untuk masalahnya. Oke, supaya teman-teman lebih memahami bagaimana cara menentukan kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran dalam sebuah teks, Miss Imas punya wacana yang berjudul Rahasia Anak Pintar. Oke, teman-teman semua boleh pause videonya sambil dibaca, sambil di pause ya. Oke, sudah ya? Oke, kita akan tentukan mana saja kalimat masalahnya. Yang mana ya? Betul sekali, kalimat masalahnya ini ya. Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Ini masalahnya teman-teman, belum tahu cara bagaimana pintar. Ini masalah ya. Nah, tentukan kalimat penyelesaiannya yang mana ya? Betul sekali, kalimat penyelesaian masalahnya yang ini teman-teman nih, dari sini ya. Dengarkan saat guru menjelaskan sampai bertemulah dengan banyak orang. Nah, ini ada beberapa kalimat penyelesaian masalah dari masalah tadi teman-teman ya. Oke, teman-teman, Miss Imas punya wacana baru berjudul Sekolah yang Indah dan Rapi. Oke, di pause ya videonya teman-teman, sambil dibaca sambil di pause. Sudah ya? Oke, kita akan menentukan mana kalimat masalahnya, mana kalimat sarannya. Kalimat masalahnya mana ya teman-teman? Betul sekali, ini teman-teman kalimat masalahnya. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Masalahnya teman-teman. Masalahnya apa? Ini ya teman-teman, salahnya dari sini. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolah indah dan rapi. Ada kata-kata harus. Pohon-pohon yang ada harus dirawat, harus. Siswa harus dapat membuat tanaman kelas. Taman kelas, harus. Kelas juga harus bersih dan rapi, harus. Meja guru harus tetap rapi, harus. Papan tulis harus selalu bersih, harus. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada ceratan. Nah, ini adalah kalimat sarannya ya teman-teman. Ada kata-kata harus. Nah, saran lain apa teman-teman untuk sekolah yang indah dan rapi? Saran kita yang lain apa nih? Nah, alternatif sarannya boleh seperti ini teman-teman. Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua sarannya, hendaknya kita menjaga seluruh fasilitas sekolah dengan baik. Yang ketiga
sekolah setiap hari. Yang keempat, ada baiknya piket kelas dilaksanakan oleh siswa setiap hari. Selain yang kelima, sebaiknya toilet sudah dalam keadaan bersih ketika selesai digunakan. Ini adalah saran-saran lahir untuk sekolah yang indah dan rapi. Oke, masih wacana nih teman-teman, wacana baru judulnya kegiatan saat jam istirahat. Oke, sambil di pause ya videonya teman-teman, sambil dibaca sambil di pause. Oke, kita akan tentukan mana saja kalimat yang menunjukkan masalah, mana saja kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah, dan mana saja kalimat yang menunjukkan saran. Oke, mana ya masalahnya teman-teman? Sudah dibacakan tadi, di pause ya videonya. Oke, kalimat yang menunjukkan masalahnya ini teman-teman. Mereka melihat daun berserakan di halaman musola teman-teman. Nah, penyelesaian masalahnya mana kalimatnya? Betul sekali. Mereka mengamati daun sambil berbicara. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkan ke tong sampah organik. Sampai daun dapat diolah menjadi pupuk organik. Nah, untuk penyelesaian masalahnya, ini teman-teman dari sini sampai sini ya. Oke. Nah, kalimat sarannya apa ya? Betul teman-teman, ini semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan anak-anak sebaiknya. Paham ya? Ini kalimat masalahnya, ini kalimat penyelesaian masalahnya, ini kalimat sarannya. Oke, teks selanjutnya berjudul setiap orang ingin mendengar. Nah, tugas kita adalah menyampaikan maksud dari saran-saran di teks tersebut. Oke, yang pertama, di teks tersebut ada kalimat saran. Sebaiknya kita mendengarkan orang yang berbicara. Oke, apa maksudnya ya? Betul, maksud dari saran tersebut adalah dengan menatap mata orang yang sedang berbicara dengan kita, berarti kita sudah menunjukkan rasa sopan dan perhatian kita terhadap orang tersebut. Oke, yang kedua, ada saran seperti ini. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Nah, mengapa itu disarankan? Jelaskan. Kenapa sih kita harus mendengarkan pembicaraan orang sampai selesai? Maksudnya apa? Betul, mendengarkan pembicaraan sampai selesai itu menunjukkan sikap menghargai lawan bicara. Kita pun akan mampu memberikan tanggapan, jawaban, dan pendapat jika kita diminta. Oke ya, teman-teman ya. Yang ketiga, saat berbicara dengan suara lembut. Jelaskan maksud saat ini. Kenapa sih kita harus berbicara dengan suara lembut? Maksudnya apa? Maksudnya, karena intonasi suara itu berpengaruh terhadap komunikasi. Berbicaralah dengan suara yang lembut teman-teman ya. Karena kalau kita berbicara dengan ada suara tinggi, itu akan membuat kita dianggap sedang marah. Paham ya? Yang keempat, ada saran seperti ini. Sebaiknya kamu berbicara tentang hal-hal yang baik. Maksud saran tersebut apa sih? Betul, maksudnya karena membicarakan sesuatu keburukan itu merupakan sebuah kesalahan dan dosa ya teman-teman, dosa. Oleh karena itu, berbicaralah tentang hal-hal yang baik-baik. Oke, yang kelima, ada saran seperti ini. Berbicaralah dengan sopan. Apa ya maksudnya? Betul, saat kita berbicara dengan tidak sopan, orang lain akan tersinggung dan tersakiti dengan pembicaraan kita. Jadi harus berbicara dengan sopan. Oke teman-teman, simak. Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah kalimat masalah biasanya diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan kalimat saran. Dalam menyampaikan kalimat saran, kita harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan supaya kalimat saran tersebut tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran kita yang di depan tadi, kira-kira kalian ada yang mau bertanya tidak? Ya, Fajar, silakan. Kalau teman kita dikasih saran ini kayak gimana Pak? Nah, pertanyaan yang bagus. Teman kalian Fajar bertanya, bagaimana Pak kalau teman kita dikasih saran kayak
ngeyel. Nah, kita sebagai teman ingin mengungkapkan atau memberikan saran kepada teman kita. Kita ajak, kita kasih tahu dengan saran-saran kebaikan, yaitu dengan cara yang pasti dengan tutur bahasa kata itu yang baik dan sopan. Ya, Fajar. Untuk yang lainnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Pak, Ya, rapi, yang keras suaranya ya. kalau saya melihat teman saya membuang sampah di parit, bagaimana Pak? Pertanyaan yang sangat luar biasa, bagus. Nah, dengarkan anak-anak semua ya. Kalau melihat teman kita membuang sampah di parit atau di got, ya, kita sebagai warga sekolah nih punya kewajiban untuk memberikan saran kepada teman kita tersebut. Ya, bagaimana cara membuat kalimat sarannya, Mama, kita menegurnya supaya kawan kita tidak tersinggung. Sebaiknya teman kita tersebut harus membuang sampah pada tempatnya, ya. Tuh. Yang lain, mana anak perempuan nih? Tidak ada yang bertanya nih. Coba, siapa yang angkat tangan? Ya, silakan Angel. Misalnya Anissa dengan sembarangan, gimana levelnya Pak? Ya, pertanyaan yang lagi-lagi sangat bagus, ya kan? Ya, semua teman-teman semua. Ini teman kalian bertanya, bagaimana Pak kalau terpaksa jangan sembarangan? Kita cara menegurnya bagaimana Pak? Nah, ini adalah merupakan kalimat saran. Itu pun kewajiban kita sebagai teman, ya, baik di rumah, di lingkungan sekolah. Kita harus saling mengingatkan. Contohnya tadi, nah kalimat sarannya, contohnya atau menegurnya begini. Anissa, kalau jajan jangan di sembarangan tempat, karena jajanan yang di sembarangan tempat itu biasanya kurang bersih, kurang sehat. Mengapa? Karena banyak hal. Nah, lebih baik kita sarapan dulu di rumah atau jajan di tempat yang lebih nyaman atau yang tertutup. Itu ya aja ya. Paham aja? Bagaimana untuk kawan-kawan yang lain? Apakah sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat dinamika, ya, bentuk kelompok. Kalian akan dibentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk membahas materi atau mengerjakan KPD. Silahkan dibentuk kelompoknya masing-masing. Bahan-bahannya tulisnya dikeluarkan. Bukunya dikeluarkan, tulisnya dikeluarkan. Anak-anak, coba perhatikan KPD-nya itu dibuka pada lembar kelima. Terus buku pelajarannya itu dibuka halaman 121. Nah, di situ dipelajari sesuai dengan video yang kalian simak tadi di depan. Masalah yang sudah diorientasi tadi di video, coba kalian pecahkan bersama-sama kelompoknya. Setiap kelompok saling kerjasama. Siap? Siap? Ya, oke, silakan. Saling berdiskusi. Buka, dibaca.
yang di video tadi. Di sini dijawab nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, nanti silahkan bertanya kembali. Sekarang bareng-bareng ya, nanti sekarang bareng-bareng. Nanti bareng-bareng nanti ditanyakan lagi ya. Ini sekarang kerjaannya dulu dibaca dulu ini teks bacaannya dibaca dulu. Nanti kan ada isinya di solusi. Kerjakan. Ini itu. Baca bareng-bareng. Ini kan ada bacaan di sini. Nanti kalian melihat teks ini ya. Setelah dibaca, ini pertanyaannya apa ini? Coba dibacakan. Nah, siapa itu tetangga? Di sini kan judulnya ada tetangga nih. Siapa tetangga? Cari di sini. Kamu tulis nomor 1. Terus nomor 2 apa? Baca lagi coba. Dalam bacaan teks tetangga ini, mana yang menurut kalian ini kalimat saran nih? Ditulis 1 apa? Kalau ada 3 ya tulis 3 kalimat sarannya ya. Dan nanti selanjutnya ke halaman berikutnya, tapi ini kerjakan dulu, dilihat dulu semua, dibaca bareng-bareng dulu, kerjakan, pecahkan bersama, namanya kelompok ya. Iya, ditulis di sini nomor 1 apa. Sudah paham kan? Nanti silakan bertanya lagi kalau belum paham. Sekarang ini dulu dikerjakan. Nah, bacaannya udah dibaca. Nah, ini kan ada ya. Setelah membaca teks di atas, menurutmu siapa itu tetangga? Di sini ada. Ya di sini ditulis di sini tetangga adalah itu ya. Yang nomor 2 coba. Ya, bacakan nomor 2 tadi. Analisislah mana yang termasuk kalimat saran. Nah, mana menurut kalian kalimat saran seperti yang di video tadi. Di sini ada kalimat saran. Ada berapa ya kalimat sarannya? Ada 2 ya ditulis 1 kalimat sarannya apa ditulis. Yang kedua apa? Kalau ada 3 ya 3 di sini. Ya makanya bareng-bareng namanya kelompok ya. Ya bareng-bareng. Yuk, kita bareng-bareng. Nih, perhatikan ya. Coba perhatikan dulu kelompoknya. Perhatikan dulu. Di sini ada teks apa judulnya? Tetangga. Ada teks bacaan, kalian baca bareng-bareng di sini, dipahami isinya. Di sini ada soal nih. Coba dibacakan. Nah, siapa itu tetangga? Di sini ada siapa itu tetangga? Nah, nanti ditulis di sini. Tetangga itu adalah sini ya. Nah, kalau udah ketemu ini, udah berarti kan nggak ada ngisi lagi nih. Nomor 2 sekarang apa? Nah, kalimat saran itu yang mana, yang bagaimana? Nah, tadi kan kalian melihat video di depan ya. Nah, kalimat saran itu yang mana ya? Cari nanti. Kalau ketemu, ada berapa kalimat sarannya? Ada 3, umpama ada 3 atau ada 2. Ya tulis nomor 1 kalimat sarannya apa di sini ditulis. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Kalau ada sampai 3, ya paham ya? Nah nanti selanjutnya dibahas nanti. Di sini ada lagi, ada teks bacaan. Di sini lagi nanti kan ada soal nih. Nanti ini ditanyakan nanti. Sekarang ini dulu dikerjakan bareng-bareng ya. Kelompok bareng-bareng. Nah bareng-bareng kerjakan bareng-bareng. Diisikan di kolom yang berwarna kuning ya, di situ. No.
Ya. Apa ya? Apa? Apa? Oh, ya. Nah, ini kan yang A, ini kan ada gambar ini. Gambarnya kakek sedang menunggangi jalan, ya. Nah, ini kan menolong nih. Kamu juga tidak salah. Ya, ya. Orang nggak boleh ini pakai masker dan jalan ya. Di sini kan sekolah yang apa ini ya nanti nah ini dibaca kalau selesai dibaca di sini ada ini ya apakah pada teks perintah di atas di sini jawabannya cuma kan ya terus di sini nomor berapa nih ada berapa kalimat salam yang kalian temukan ya ini sini ya ya kan sini lihat di sini ada gambar jalan ya jalan di ini kita kan buatkan kalimat salam dari gambar ini. Ini ada bacaan, ada
kamu menemukan kalimat salah pada teks cerita di atas, kamu menemukan tidak kalimat salahnya di sini? Kalau menemukan, ya. Ya. Nomor 2, apa bacanya? Hitung sama kita, nggak pakai prinsip PPP. Ada berapa? Kalau ketemu di sini ada 6 atau 5 atau 6. Nah, itu aja kan. Terus apa dari apa ciri-ciri dari
yang termasuk pada teks berita yang di atas tadi. Di sini saya bukan ya.
Gitu kan. Anak-anak, apa kalian sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, berarti kita akan mempresentasikan hasil kerja kita, kerja kelompok kita. Jadi nanti perwakilan dari kelompok satu maju, yang kedua maju membacakan hasil kerjanya ya. Oke? Oke? Tepuk tangan dulu. Nah, untuk supaya kita semangat, kita kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita untuk menyajikan hasil kalian, silakan untuk perwakilan maju dari dimulai kelompok 3 dulu. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 yaitu bidang kata. Untuk kalimat saran. Setelah membaca teks di atas menurutmu siapa yang tetangga? Tetangga adalah saudara dekatku. Karena istilah mana yang kalimat saran. Ibu menyarankan agar aku setelah membaca teks di atas menurutmu siapa itu tetangga. 1. Tetangga adalah saudara dekatku. 2. Analisilah nama mana yang termasuk kalimat saran. 1. Ibu menyarankan agar aku baik sayang dan hormat kepada tetangga. 2. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Apakah kamu menemukan kalimat saran pada teks setelah di atas? Ya. Ada berapa kalimat saran yang kamu temukan yang saran? Apa ciri dari kalimat saran yang ada teks cerita? Siswa harus bekerja sama agar sekolah ini relatif. Pilihlah kalimat tersebut yang termasuk saran.
Selanjutnya untuk kelompok 1, silahkan maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusi kami yang berjudul kalimat syarat. Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya, aku selalu menyapa. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara terdekatku. 1. Setelah membaca teks di atas, menurutmu siapa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. 2. Analisislah mana yang menuju kalimat syarat. 1. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. 2. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Judul Sekolah yang Indah dan Rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolah yang indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat, pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat mengumpul taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Kamar kuis harus selalu bersih. Kursi dan meja juga tidak boleh ada keretan. Pertanyaan 1. Apakah kamu menemukan kalimat syarat pada teks tadi atas? Ya. 2. Ada berapa kalimat syarat yang kamu temukan? Ada 6. 3. Apa sih dari kalimat syarat yang ada pada teks tadi kamu? Memiliki kata 1. Seharusnya. 2. Sebaiknya. 3. Hendaknya. 4. Pilihlah kalimat-kalimat berikut yang termasuk kalimat syarat yang dapat kamu temukan pada teks tadi atas. Semua siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Permasalahan 1. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat kalimat syarat. A. Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. B. Seharusnya kita menjaga kebersihan. C. Hendaknya kita membuat menjaga lingkungan. Demikianlah presentasi saya perwakilan dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2
kerjasama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat teman kelas harus bersih dan rapi. Meja guru harus terdata rapi. Depan papan tulis harus selalu bersih. Kursi dan meja juga tidak boleh ada berseletan. Pertanyaan A. Apakah kamu menemukan kalimat saran dan teks cerita di atas? 2. Ada berapa kalimat saran yang ada pada teks cerita? 4. Pilihlah kalimat-kalimat tersebut yang termasuk kalimat saran yang dapat kamu temukan ada teks cerita di atas. Jawabannya saya menemukannya. Ada 6. Memiliki kata 1. Sebaiknya 5. Hendaknya 1. Semua siswa wajib menjaga kebersihannya agar indah dan rapi. 2. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. 3. Sekolah indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. 4. Semua siswa harus dikerjakan sama agar sekolahannya indah dan rapi. 5. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama-sama. Siswa harus dapat membuat teman kelas. 7. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi dan meja seharusnya tidak boleh ada coretan. C. Buatlah minimal 3 kalimat saran dari permasalahan berikut di sekolah. Permasalahan 1. Aku wajib menjaga sekolah agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya lakukan? Kalimat saran A. Sebaiknya kata buang sampah pada tempatnya. B. Seharusnya kita menjaga kebersihan. C. Hendaknya kita merawat lingkungan. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya? Akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Baiklah anak-anak, setelah kita mendiskusikan dari kelompok 1, 2, dan 3, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya? Silakan, Nung. Pak, kalau di kelas sejarah bangsa kita ada yang tidak menjawab tugas, bagaimana Pak? Nah, teman kalian bertanya pertanyaan yang bagus. Apakah teman kita kalau di dalam kelompok ada yang tidak mengerjakan tugas? Nah, maksudnya kita akan memberi saran atau menasihati ya teman kita. Nah, caranya kita menyampaikannya dengan baik, dengan sopan, untuk mengajak teman kita jangan seperti itu lagi. Harus kita bareng-bareng, ya seharusnya atau sebaiknya kita mengerjakan bareng-bareng, mengerjakan tugas ini, mengerjakan tugas, gitu ya. Nah, gitu. Untuk yang lainnya, ada lagi yang bertanya? Gimana? Tidak.
ucapan semua. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita, yaitu mengenai kalimat syarat. Apa sih kalimat syarat itu? Kalimat syarat adalah kalimat yang diungkapkan seseorang pada orang lain. Iya, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, untuk kalimat syarat itu memiliki ciri-ciri kata seperti apa sih? Kalimat syarat memiliki ciri-ciri yang satu. Kata-kata seharusnya tidak sebaiknya. Sebaiknya pinter. Marilah kita membuat satu contoh kalimat syarat. Hendaknya kita membuat syarat pada tempatnya. Iya, betul, pinter. Untuk hari ini kalian sudah tahu semua ya. Untuk dalam pembelajaran yang kita pelajari, apakah kalian menemukan kesulitan? Menemukan kesulitan? Apakah kalian untuk pembelajaran hari ini merasa senang? Senang ya. Jadi untuk bareng-bareng kita ucapkan hamdalah. Oke, anak-anak semua, untuk LKPD-nya dikumpulkan semua ke depan. Silakan. Anak-anak, untuk selanjutnya ini ada tugas untuk kalian di rumah. Coba nanti di rumah dikerjakan berkelompok ya. Nah, marilah anak semua, untuk pembelajaran atau kegiatan belajar kita pada pagi hari ini kita selesai. Semoga dalam kegiatan tadi kalian akan mendapatkan atau menambah ilmu untuk selanjutnya. Jadi untuk hari ini karena kita sudah lancar sampai selesai belajarnya, tidak ada halangan, tidak ada kendala, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya untuk ketua kelas, tolong dipimpin untuk mengakhiri kegiatan kita. Untuk pemimpin doanya menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelasnya. Di tempat duduknya siap, gerak, rawas.
selanjutnya.